Pada hari ini saya akan menjelaskan 3 pertanyaan yang telah diberikan tentang makna kebencian. Soal yang pertama, profil kebencian dengan unsur 5W 1H. Kebencian merupakan emosi yang sangat kuat dan menimbangkan ketidaksukaan, permusuhan, atau antisipasi untuk seseorang, sebuah hal, barang, atau fenomena. Hal ini juga merupakan sebuah keinginan untuk menghindari, menghancurkan, atau menghilangkannya. Yang B, pelaku kebencian bisa terjadi pada siapa saja. Kita manusia dapat menaruh kebencian pada barang, sesama, hewan, kejadian atau pengalaman, suatu keputusan tumbuhan, dan sebagainya. Bahkan, hewan dan tumbuhan juga saling mengalami karena merasa dirugikan atau diancam. Yang C, kebencian dapat terjadi kapan saja bila kita merasa sesuatu mengancam atau tidak sejalan dengan pemikiran kita. Maka di sana dapat muncul kebencian itu. Yang D, kebencian dapat terjadi pada hati dan pemikiran manusia. Kebencian muncul saat kita merasa sesuatu tidak sejalan dengan pemikiran kita, maka kita akan mulai berpikir untuk menentang. Yang E, alasan munculnya kebencian adalah rasa tidak nyaman, tidak sejalan pemikiran, rasa terusik, terancam, atau terugikan oleh berbagai hal yang membuat kita berusaha untuk menentang hal sesuatu tersebut. Yang F, bagaimana kebencian bisa muncul dalam hati dan pikiran kita, sebab sifat yang tidak bisa menerima sesuatu, merasa iri bila ada yang lebih unggul dari kita. Soal yang kedua, kebiasaan yang dapat dilakukan manusia agar tidak dikuasai kebencian. Berdoa mendekatkan diri kepada Sang Pencipta adalah salah satu cara untuk tidak dikuasai oleh rasa benci. Hati yang tenang akan membuat kita terpengaruh oleh kasih dan jauh dari pikiran akan balas dendam. Bersekutu dalam berteman, kita harus pandai-pandai dalam menentukan pilihan. Pergaulan yang baik akan mendatangkan sukacita dan damai sehingga kita tidak akan punya ruang untuk memikirkan kebencian atau balas dendam. Mengikuti buah roh. Dalam agama Katolik, kita mengenal buah-buah roh. Maka, bila kita menjalani buah-buah roh tersebut akan mendatangkan kasih, sukacita, dan damai untuk kita, dan kita tidak mudah menaruh dendam. Memaafkan dalam kitab suci, ada suatu cerita yang menceritakan bahwa Yesus mengajarkan kita untuk memaafkan, sehingga 70 kali 7 kali dalam Injil Matius bab 18 ayat 22 sampai 35. Makna 70 kali 7 adalah tidak terbatas. Soal yang ketiga. Yang ketiga, cara agar manusia tidak tertular virus kebencian walaupun manusia hidup dengan berbagai orang yang memiliki kebencian. Mengenal orang lebih dekat. Jika kita hanya melihat orang lain dari sampul atau luarnya saja, maka kita bisa saja menjadi salah penilaian. Mau menerima segala kekurangan dan kelebihan orang lain maupun diri sendiri. Setiap orang pasti mempunyai kedua sisi tersebut, maka mencari manusia sempurna pasti mustahil. Selain itu, kita perlu menerima segala keputusan yang dibuat untuk kebaikan bersama. Memperdalam agama dalam berbagai hal
kebencian pasti adalah suatu hal yang salah, maka akan sangat luhur bila bertumpu pada ajaran agama yang bijak dalam kehidupan.